Siang dok. Oke, karena sudah waktunya jam 1 siang, jadi silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan posternya terlebih dahulu. Sebelum nanti kita lanjut ke sesi diskusinya. Sebelumnya izin bertanya, dok, ini untuk presentasinya semua anggota atau satu orang perwakilan aja? Perwakilan saja. Baik, tunggu sebentar lagi dok. Baik, izin masuk. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok A2 mempresentasikan hasil poster bedah yang telah kami buat dengan tema yang kami ambil Talking in Doc. Baik, yang pertama terminologi taldoking atau caudectomy adalah prosedur bedah untuk menghilangkan ekor hewan yang dilakukan karena berbagai alasan termasuk terapi medis seperti neoplasia, luka terbuka atau paralisis ekor dan tujuan estetika atau fungsional. Ada pula indikasinya itu untuk estetika, hygiene, medis dan memenuhi standar ras dan mencegah cedera ekor. Selanjutnya ada pula sinyalemen dari kasus yang kami ambil. Yang pertama, spesies anjing, ras Boerboel, jenis kelaminnya jantan, usianya 3 minggu 2 hari. Anamnesanya terdapat keluhan ekor bengkak dan gangren. Penyebabnya itu karena pemasangan cincin karet untuk docking kosmetik. Durasinya 2 minggu pasca pemasangan. Gejalanya kesakitan, anoreksia, serta ekor terseret. Selanjutnya dilakukannya pemeriksaan fisik. Anak anjing ini memiliki berat 2 kilogram. Suhunya normalnya 37,6 derajat Celcius. Lalu parameter fisiologis lainnya sedikit meningkat meskipun masih dalam kisaran normal. Karet gelang tersebut berada pada tulang ekor atau koksigeal. Kedua, jadi pemasangan karet gelang ini mengalami sepsis. Boleh dinaikkan. Selanjutnya, premedikasi dan anestesi. Premedikasinya ketamin hidroklorida 1 mg per kilogram berat badan dilakukan dengan intranasal, lalu anestesinya lidokain 0,33 ml
per kilogram berat badan dilakukan dengan blok epidural. Adapun teknik preoperasinya boleh dinaikin. Seluruh peralatan yang digunakan sudah dalam kondisi steril. Anjing dipuasakan makan selama 12 jam dan minum selama 6 jam. Area di sekitar luka ini disiapkan secara aseptik. Rambut sekitar area operasi ini dicukur kemudian ditimbang. Lalu teknik operasinya dilakukan pemotongan ekor atau tail docking pada bagian pangkal ekor. Lalu luka diinsisi kemudian ditutup menggunakan pola jahitan silang atau krusiat dengan benang nilon ukuran 1-6. Lalu pasca operasi yang harus dilakukan adalah menjaga luka tetap bersih dan kering, memberikan analgesik dan antibiotik, memantau tanda infeksi dan nyeri, membatasi aktivitas hewannya, melakukan kontrol dan pelepasan jahitan. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil, teknik operasi potong ekor ini pada anjing merupakan prosedur amputasi yang harus dilakukan dengan prinsip aseptif, penggunaan anestesi yang adekuat, serta teknik bedah yang tepat untuk meminimalkan nyeri dan komplikasi. Prosedur yang tidak sesuai dapat menyebabkan nyeri hebat, infeksi, hingga gangguan fungsi. Dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan hewan, etika veteriner, serta standar praktik yang berlaku guna menjamin keselamatan dan kualitas hidup hewan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok A2. Mungkin ada tambahan dari dokter ataupun teman-teman sekalian, boleh dipersilakan. Terima kasih. Ini silakan lanjut dulu ke kelompok yang lainnya. Baik, izin masuk. Kami dari kelompok B2 akan presentasi mengenai poster. Mohon tunggu sebentar nih, dokter. Baik, izin masuk kembali. Kami dari kelompok B2 di sini akan mempresentasikan mengenai poster yaitu declawing pada mata kuliah ilmu bedah khusus veteriner, di mana isi poster dari kelompok kami itu yang pertama terdapat terminologi, di mana terminologi itu declawing itu merupakan pembedahan elektif besar yang melibatkan pengangkatan kuku, tetapi juga amputasi bedah seluruh atau sebagian falang ketiga atau tulang kaki, tulang kaki kucing dan cakar yang melekat secara permanen. Yang kedua itu terdapat indikasi di mana ada indikasi medis. Yang pertama ada infeksi kronis, kedua ada neoplasia, kemudian fraktur, luksasi dan kelainan kongenital. Kemudian ada indikasi non medisnya yaitu mengurangi risiko cedera pada manusia, mengurangi agresivitas atau ancaman terhadap hewan lain, dan juga stretching berlebihan. Yang ketiga itu ada preoperasi. Yang pertama persiapan alat, bahan, dan obat, di mana alatnya itu terdapat alat bedah minor, Rescanel trimmer, antibiotik, atropine sulfat, ketamin, dan silazin, kemudian hand gloves, masker, dan juga baju operasi. Untuk persiapan ruangan operasi itu harus steril dan suhu ruangan operasi harus stabil. Kemudian untuk persiapan hewan harus dipuasakan 8-12 jam dan dilakukan pemeriksaan fisik. Kemudian untuk premedikasi dan juga anestesinya, di mana premedikasinya itu menggunakan atropin sulfat 0,02 sampai 0,04 mg per kilogram berat badan secara subkutan. Kemudian untuk anestesinya itu kombinasi ketamin 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan dan silazin 0,5 sampai 1,0 mg per kilogram secara intravena. Kemudian untuk teknik operasinya itu terdapat 3 teknik, yaitu yang pertama ada metode scalpel, di mana yang pertama yaitu insisi terlebih dahulu dilakukan di sendi distal, kemudian sehingga ligamen terputus, lalu tulangnya diangkat seluruhnya dan luka dapat dijahit. Kemudian untuk metode laser, di mana pemotongan dengan laser untuk mengurangi perdarahan dan nyeri relatif lebih rendah. Kemudian
Yang ketiga ada clipper, yaitu menggunakan alat pemotong kuku besar dan dapat dilakukan pemotongan langsung melalui sendi. Kemudian untuk pasca operasinya, yaitu menggunakan antibiotik oral, yaitu amoxicillin, kemudian antibiotik topikal, itu salep, kemudian untuk onciostomy adalah bedah amputasi permanen ruas jari terakhir hewan menggunakan teknik scalpel. Kemudian untuk glutinin atau laser, di mana prosedur ini itu memerlukan sterilisasi, puasa, dan pembiusan total yang kemudian dituntaskan dengan pemberian antibiotik serta manajemen nyeri untuk mendukung pemulihan. Kemudian di bawah di sini ada daftar pustaka yang bisa di-scan. Baik, demikian presentasi dari kelompok B5. Terima kasih. Maaf, B2, terima kasih. Ya, silakan lanjut lagi. Baik, izin masuk. Kami dari kelompok C2 akan mempresentasikan terkait dengan poster kami, aural hematoma. Mungkin bisa diperbesar lagi, Dita. Oke, udah cukup. Jadi, definisi dari aural hematoma. Aural hematoma itu sendiri merupakan pembengkakan yang berisi darah pada pina atau pada daun telinga yang terbentuk karena ruptur kapiler dan juga pemisahan antara kartilago artikular dengan kulit. Aural hematoma ini ditandai dengan pembengkakan pada daun telinga, perilaku sering menggaruk telinga, menggelengkan kepala, dan dapat disertai dengan bau yang tidak sedap dari telinga. Selanjutnya, untuk kasus dari jurnal yang kami gunakan, jadi hewan kasusnya itu merupakan kucing domestik dengan nama Ali, berjenis kelamin jantan dan sudah disteril dengan umur 13 tahun dan sudah memasuki fase geriatri. Warna rambut kucingnya abu-abu dengan berat badan 4 kg. Kucing dibawa ke klinik dengan keluhan utamanya pembengkakan pada telinga kanan, terutama bagian pina, yang berkembang selama beberapa hari, disertai dengan eritema dan kucing mengalami ketidaknyamanan. Lalu untuk telinga kiri, sebelumnya mengalami infeksi dan juga abses yang kemudian ruptur, disertai dengan keluarnya cairan purulen. Pemilik juga melaporkan adanya penurunan nafsu makan yang ringan, serta tidak ada riwayat trauma yang jelas yang dilaporkan. Lalu untuk pemeriksaan fisik, setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada daun telinga kiri, itu ditemukan abses disertai ruptur, sedangkan daun telinga kanan mengalami bengkak disertai dengan eritema. Kemudian setelah dilakukan palpasi, daun telinganya mengalami kalor dan terdapat penumpukan cairan yang berfluktuasi. Untuk berat badan kucingnya sendiri 4 kg dengan suhu 39 derajat Celcius. Lalu untuk laju nafas, denyut nadi dan denyut jantungnya normal. Kemudian dilakukan pemeriksaan ooskopi dan juga mikroskopis pada kotoran telinga, itu tidak menunjukkan bukti adanya infestasi otodektes sinotis. Lalu untuk pemeriksaan penunjang, itu dilakukan pemeriksaan hematologi, biokimia serum, dan juga mikroskopis. Di mana setelah dilakukan pemeriksaan hematologi, itu kucing ternyata mengalami leukositosis yang menandakan adanya inflamasi sistemik. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan biokimia serum, itu juga menunjukkan adanya azotemia karena kenaikan kreatinin, hiperglikemia, yang diduga karena stres, lalu peningkatan globulin yang menandakan adanya inflamasi kronis. Sedangkan untuk sampel yang digunakan untuk mikroskopisnya itu adalah serumen dari telinga, namun untuk hasilnya itu negatif parasit. Untuk tindakan lanjutannya sendiri itu dilakukan operasi, di mana untuk praoperasinya
Itu dilakukan pemeriksaan klinis dari evaluasi kondisi umum kucing, dari pemeriksaan fisika penunjang, dan juga pemeriksaan telinganya itu sendiri. Lalu untuk penilaian risiko mempertimbangkan dari usia kucing yang sudah berumur 13 tahun dan juga menilai kondisi sistemik sebelum dilakukannya operasi. Persiapan anestesi itu menentukan jenis anestesi yang aman dan juga sesuai dengan kondisi dari kucing tersebut. Lalu persiapan area operasi seperti dengan membersihkan area telinga untuk mengurangi resiko infeksi atau kontaminasi. Lalu untuk operasinya sendiri itu dengan evaluasi cairan atau darah hematoma hingga rongga dari telinganya bersih. Lalu penempatan batan sutur secara melingkar mengikuti anatomi dari daun telinga. Lalu untuk pola jahitan yang digunakan itu simple interrupted dengan benang silk 3/0. Lalu penjahitan ini dilakukan untuk menempelkan kembali kulit dengan kartilago dan mencegah akumulasi cairan berulang. Lalu pada telinga kontralateral itu dilakukan insisi luka abses yang telah ruptur dan dilanjutkan dengan debridement jaringan serta pembersihan luka. Dilanjutkan dengan penutupan luka dengan simple interrupted suture dan pemasangan drain untuk mengeluarkan eksudat dari luka. Kemudian untuk pasca operasinya dengan melakukan pembersihan rutin dan juga bandage telinga serta pemberian antibiotik dan antiinflamasi dan juga analgesik. Lalu digunakan e-collar juga dan melakukan monitoring terkait dengan adanya kemungkinan pembengkakan ulang dan juga tanda infeksi atau kontaminasi yang lainnya. Lalu untuk prognosis dari penyakit hewan ini itu umumnya baik. Lalu di bagian atas ada daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok C2, selanjutnya akan dilanjutkan kelompok D2. Terima kasih. Baik, dari kelompok D2 izin share screen, Dok. Baik, selamat siang kepada Dok Krisna dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok D2 akan mempresentasikan poster kami yang berjudul Skin Fold Advancement Flap. Jadi Skin Fold Advancement Flap adalah teknik rekonstruksi bedah yang menggunakan lipatan kulit alami atau skin fold dengan jaringan longgar untuk digerakkan ke depan atau advance guna menutup defek luka tanpa menyebabkan tegangan berlebih pada daerah penutupan. Indikasi dari pasien yang bisa dilakukan prosedur operasi ini yaitu pasien yang memiliki defek kulit sedang sampai besar, yang memiliki pasca eksisi tumor, area kulit longgar, luka dengan kebutuhan suplai darah tinggi, penutupan tanpa tegangan alternatif teknik rekonstruksi. Lalu dari jurnal yang kami ambil, pasiennya merupakan anjing ras Greyhound Cross, betina berumur 10 tahun. Luka kulit, dia itu mengalami luka kulit luas kronis pada regio interskapular selama kurang lebih 3 minggu. Riwayat kegagalan penutupan luka 2 kali akibat dehisensi pasca penjahitan, dan etiologi lukanya itu tidak diketahui. Pada pemeriksaan klinis dan kondisi luka itu seperti yang sudah disebutkan tadi, lalu tepi luka kontraksi, granulasi minimal, sehingga tidak mengalami penyembuhan yang adekuat. Lalu kulit sekitarnya itu tidak elastis, sehingga tidak cukup untuk dilakukan penutupan sederhana. Lalu pada perencanaan operasinya itu dilakukan bilateral axillary skin fold flaps karena luka terlalu besar dan terlalu tegang untuk ditutup dengan cara biasa. Perbaikan sebelumnya sudah gagal 2 kali, lalu lipatan
Kulit di aksila merupakan sumber kulit terdekat yang masih memiliki vaskularisasi serta dapat menutup defek dorsal. Dan perawatan pasca operasi free skin graft lebih berat dan risiko kegagalan graft lebih tinggi. Lalu dilakukan desain flap. Desain flap itu mengacu pada tahap perencanaan bentuk, ukuran, arah, dan posisi flap sebelum pembedahan dilakukan. Desain harus mempertimbangkan supaya darah, garis tegangan kulit, ukuran luka, serta kemampuan flap mencapai area defect. Flap nantinya akan digunakan untuk menutup luka besar, area dengan kehilangan jaringan luas, atau lokasi yang sulit sembuh bila hanya dijahit biasa. Untuk prosedur operasinya, prosedur dimulai dengan persiapan pasien melalui evaluasi luka, pencukuran area operasi, tindakan aseptik, serta pemberian anestesi. Untuk premedikasi dan anestesi yang digunakan itu ada medetomidin untuk sedatifnya dan butorphanol yang diberikan secara intramuskuler untuk analgesiknya. Induksinya itu menggunakan propofol secara intravena dan maintenance-nya itu menggunakan insulfuran inhalasi dengan monitoring heart rate, suhu dan CRT. Lalu dilakukan perencanaan flap dengan menentukan arah lipatan kulit, menandai garis insisi, dan mempertimbangkan tegangan kulit agar penutupan optimal. Lalu dilakukan insisi dan diseksi jaringan secara hati-hati sambil mempertahankan vaskularisasi, serta dilakukan undermining untuk meningkatkan mobilitas flap. Lalu flap kemudian digeser ke arah defect dengan memastikan tidak ada tegangan berlebih dan perfusi tetap baik. Lalu dilakukan penutupan luka dengan penjahitan lapisan sekutan dan kulit serta mencegah terbentuknya dead space. Untuk pasca operasinya itu lakukan pemberian antibiotik dan analgesik berupa fentanyl patch 3 mikrogram per kilogram per jam dan carprofen 2,2 mg per kilogram selama 5 hari. Dapat ditambah opioid bila nyeri berat. Lalu dilakukan pemantauan viabilitas flap seperti warna, suhu, dan adanya edema. Lalu hasil operasinya itu baik karena dilakukan teknik rekonstruksi yang tepat. Terjadi nekrosis 1 minggu setelah operasi sebesar 20 mm kali 20 mm, namun sudah dieksisi dan luka sembuh dengan baik. Setelah itu lukanya itu beregenerasi dengan baik. Lalu ditemukan juga komplikasinya berupa seperti yang sudah dibilang nekrosis flap, luka, desensi jahitan, serotoma, dan enema jaringan. Baik, jadi sekian dari pembahasan tentang Skin Advancement Flap, dan ini ada daftar pustakanya bisa dicek. Jadi sekian dari kami, kelompok D2. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan posternya. Mungkin sedikit saya singgung mengenai posternya mungkin dari kelompok A terlebih mengenai tail docking. Mungkin sebelum itu harus diperhatikan bahwa bedah-bedah yang bertujuan untuk kosmetik sebenarnya sudah tidak diperbolehkan, kecuali memang ada indikasi klinis atau penyakit tertentu. Itu baru bisa dilakukan bedah-bedah seperti yang disampaikan tadi. Tapi jika memang tujuannya hanya kosmetik, sebaiknya dihindari saja. Seperti misalnya tail docking masih banyak dilakukan karena ada kecenderungan bahwa suatu ras itu memang akan lebih estetik kalau misalnya ekornya pendek dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara mengenai kesejahteraan hewan, maka lebih baik tail docking itu memang khusus untuk permasalahan klinis di ekor. Untuk gini, ada perbedaan sedikit antara anak anjing dengan yang dewasa, terutama dari anestesinya. Kalau anak anjing bisa hanya dengan lidocaine, itu sudah cukup. Kemudian kalau dewasa memang seperti anestesi umum atau epidural, plus ditambah juga dengan anestesi lokal. Itu untuk anjing yang dewasa. Nah, kemudian juga selain tujuan kosmetik, ada beberapa
yang tujuannya adalah untuk apa istilahnya ya? Tujuan di peternakan. Dia ada beberapa jenis ternak yang sengaja dipotong ekornya untuk mencegah entah itu digigit oleh sesamanya ataupun misalnya takut ntar kejepit di kandang dan sebagainya. Misalnya paling sering adalah di babi. Jadi babi ekornya itu sering dipotong di perusahaan atau di peternakan. Itu tujuannya untuk mencegah digigit oleh teman-temannya sesama babi. Jadi itu sering terjadi. Kemudian juga ada tujuan untuk kebersihan. Kalau misalnya buang kotoran itu kotorannya tidak menempel di bagian ekor. Nah, kemudian untuk teknik operasinya untuk tail docking, sisi kulitnya itu harus tepat di antara tulang koksigeal. Kemudian insisinya seperti biasa, insisi kulit, sukutan. Nah, kemudian ligasinya di ekor ada 3 pembuluh darah. Di sisi kanan dan kiri dan di bagian bawahnya. Jadi sebelum melakukan pemotongan tulang ekor, jadi lakukan ligasi terlebih dahulu pada pembuluh darahnya. Itu sedikit tambahan untuk yang tail docking. Kemudian untuk kelompok B, itu declawing. Jadi kalian harus bisa membedakan mana declawing dan mana declaw. Kalau declawing itu pemotongan palang ketiga pada kucing. Sementara declaw itu pemotongan jari berlebih pada anjing. Kalau declawing, kebanyakan memang tujuannya adalah untuk kosmetik. Atau mengurangi agresif dari kucingnya yang suka mencakar dan sebagainya. Seringkali itu tujuan dilakukannya declawing. Tapi memang karena ini tidak ada indikasi klinis suatu penyakit, jadi lebih baik jangan dilakukan. Kecuali memang ada permasalahan, misalnya paling sering adalah pododermatitis, itu peradangan pada kuku dan kulit sekitarnya, atau fraktur dan sebagainya. Dan juga salah satu komplikasi yang paling sering dilaporkan pada kucing yang declawing itu adalah terjadinya sensitivitas saraf pada ujung jarinya. Sehingga kadang-kadang kucing itu tidak mau jalan. Karena ketika dia menapakkan kakinya di lantai atau tanah, itu akan kucingnya merasakan nyeri yang luar biasa. Karena kucing itu adalah tipe hewan yang yang menyentuh tanah itu ketika jalan adalah kukunya, bukan ujung jarinya. Berbeda dengan anjing. Anjing yang menyentuhnya adalah bagian telapak kakinya. Sedangkan kucing yang menyentuh lantai adalah kukunya. Jadi kalau bagian itu dihilangkan tentu akan menyebabkan rasa nyeri ketika berjalan. Nah, kemudian untuk aural hematoma, ini kan sebenarnya bukan termasuk bedah kosmetik, tapi ini sudah mengarah ke indikasi klinis, yaitu adanya akumulasi darah pada daun telinga. Jadi untuk teknik penanganannya sebenarnya ada 3. Yang pertama itu dengan aspirasi, cukup disedot dengan spuit. Yang kedua dibuatkan drainase. Yang ketiga baru dilakukan pembedahan. Nah, ini tergantung tingkat keparahannya. Biasanya aspirasi kalau misalnya akumulasinya masih ringan, kemudian juga sudah diketahui apa penyebabnya. Misalnya penyebabnya karena otitis, jadi cukup dengan aspirasi dan kita lakukan terapi pada otitisnya.
Kemudian drainase, kalau misalnya kasus oral hematomanya itu tingkat keparahannya masih ringan atau sampai sedang. Jadi cukup dibuatkan insisi kecil, kemudian dipasang penrose. Atau bisa juga diganti dengan selang infus. Nah, kemudian untuk yang sudah parah dan kronis, maka dilakukan pembedahan. Nah, untuk pembedahan itu insisinya ada 2 jenis. Insisi secara lurus dan berbentuk S. Jadi itu nanti disesuaikan dengan ukuran daun telinganya. Itu kemudian dilakukan penjahitan kalau untuk yang pembedahan. Untuk mencegah terbentuknya dead space atau ruang kosong antara kulit dengan kartilago. Karena kalau masih ada dead space maka akan terjadi oral hematoma kembali. Untuk kasus oral hematoma lebih sering terjadi pada anjing. Kalau kucing masih lebih jarang terjadi. Nah, kemudian kalau oral hematoma tidak dilakukan penanganan sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi resikonya adalah terbentuk jaringan fibrotik. Sehingga menyebabkan istilahnya bentuk daun telinganya menjadi seperti cauliflower. Seperti bunga kol. Jadi daun telinganya mengkerut. Nah, itu salah satu efek kalau misalnya oral hematoma tidak ditangani. Nah, sementara di kasus kelompok D di sini adalah skin flap. Nah, ini termasuk salah satu bedah yang sudah advance. Artinya memang orang-orang yang menekuni bedah saja yang menangani kasus-kasus seperti ini. Karena ada beberapa resiko memang yang umum terjadi di kasus-kasus pembedahan skin flap. Salah satunya adalah nekrosis. Kemudian rasa nyeri yang luar biasa. Dan juga seringkali kalau misalnya memang kesulitan dari skin flap adalah menentukan tepatnya ukuran dari kulit sekitar yang diambil. Kadang-kadang itu yang kesulitan. Apalagi di poster tadi ini memang kasusnya ada luka terbuka yang besar. Memang perhitungan untuk ukuran itu harus tepat. Karena kita akan untuk mengambil jaringan atau kulit di sekitarnya kan kita melakukan insisi lagi. Jangan sampai nanti ukurannya salah, sudah terlanjur kita membuat insisi di kulit yang sehat. Nah, sekarang kalau kita bandingkan lebih bagus skin flap atau cangkok kulit, maka jawabannya adalah skin flap lebih bagus. Karena vaskularisasinya masih aktif dibanding yang cangkok. Permasalahan kalau misalnya cangkok kulit itu adalah masalah di vaskularisasinya. Seringkali ketika kita lakukan cangkok, vaskularisasinya sudah terlanjur mati. Sehingga lama-kelamaan kulit yang dicangkok itu justru jadi nekrosis. Kalau skin flap, kemungkinan nekrosisnya ada tapi hanya di bagian titik-titik tertentu saja. Biasanya kalau untuk kasus-kasus ringan, skin flap yang paling sering itu dipakai itu ada 2. Yaitu istilahnya H-plasty. Jadi bentuk jahitannya seperti huruf H. Dan ada set plasty. Jahitannya berbentuk huruf Z. Itu masih umum digunakan untuk luka-luka ukuran kecil namun dengan tingkat kontraksi lukanya yang tinggi. Kemudian juga permasalahan kalau untuk teknik skin flap adalah di pasca operasinya. Kadang-kala dengan analgesik dan antiinflamasi itu tidak cukup. Kadang-kadang perlu obat-obatan analgesik golongan opioid.
dan juga penyembuhannya cukup lama. Kesembuhan kasus ini bisa sampai 3 minggu baru mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan mengenai materi yang disampaikan melalui poster tadi. Mungkin dari kalian ada yang ingin didiskusikan? Izin bertanya, dokter. Ya, Untuk yang tail docking itu bagian anestesi itu digunakan berdasarkan jurnal yang kami gunakan atau pakai yang umum seperti yang dokter bilang tadi? untuk anestesi sebenarnya protokolnya banyak dan sah-sah saja kalian menggunakan yang mana. Biasanya kalau untuk anjing dewasa memang lebih sering pakai umum ditambah dengan lokal. Nanti injeksi lokalnya itu di bagian pangkal dari ekor. Atau 1 atau 2 tulang koksigeal di bagian anterior. Dari kalian nanti motong tulangnya. Tapi kalau untuk anak anjing, biasanya cukup dengan lidocaine saja. Jadi kalian injeksi lidocaine-nya di tulang ekor. Beda halnya kalau misalnya di babi biasanya tanpa anestesi. Itu pemotongan ekornya. Karena kita kan kalau misalnya peternakan kan bicara tentang uang atau keuntungan. Jadi kalau pemotongan ekor di babi menggunakan anestesi tentu kan jadi rugi. Jadi apapun protokol anestesinya selama tetap memenuhi trias anestesi itu sudah bisa untuk penanganan tail docking. Itu ada lagi? Dari saya sudah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan. Izin bertanya, Dok. Tadi Ya. kan untuk aural hematoma itu disebutkan itu bukan termasuk ke bedah kosmetika jika ada indikasi tanda klinis. Oleh karena itu untuk poster kami apakah tetap membahas aural hematoma namun dengan mencari jurnal dengan yang tujuan lain atau bagaimana, Gih? Oh, tidak apa. Tetap pakai aja aural hematoma. Nggak masalah. Mungkin karena ini maksudnya tetap di bagian kosmetik, tapi lebih ke mencegah kerusakan bentuk dari telinga. Karena itu tadi kalau aural hematoma dibiarkan, memang lama-kelamaan akumulasi darahnya akan menghilang, tapi area dead space itu yang kosong itu akan diisi oleh jaringan fibrosis, jaringan ikat. Lama-kelamaan bentuk telinganya jadi mengkerut. Awalnya telinga hewannya itu atau anjingnya itu berdiri, setelah kena aural hematoma menjadi melipat atau bahkan turun. Jadi tentu itu akan mempengaruhi dari sisi estetiknya. Ada lagi? Baik, terima kasih, Dok. Mungkin dari kelompok lain bisa dilanjutkan apabila ada diskusinya. Izin masuk, dokter. Di sini saya dari kelompok A2 izin memastikan kembali mengenai anestesi yang tadi ditanyakan juga. Dari kami masih kebingungan untuk yang tertera di poster kami, apakah yang digunakan itu yang
untuk anak anjing lignocaine dengan dosis yang sudah dianjurkan, apa tetap berdasarkan jurnal saja kami tulis nih dok? Karena dari jurnal yang kami dapat, di sana dilakukan premedikasi dengan ketamin dan juga anestesinya dengan lignocaine karena anjing tersebut cukup susah untuk dihandle kalau dia sudah kesakitan dokter. Dan dari dosisnya juga kami menyesuaikan dari jurnal. Untuk itu saya izin memastikan kembali baiknya untuk yang kami tulis di poster seperti apa nih dok? Oke, karena kan di poster itu untuk anestesinya kan untuk anak anjing, mungkin untuk tambahannya bisa carikan yang untuk anjing dewasa. Kalau untuk anak anjing yang itu tidak apa sesuai dengan jurnalnya, mungkin sekarang tambahkan yang untuk anjing dewasanya. Baik, terima kasih dokter atas tambahannya. Mana ada lagi? Oke, kalau misalnya tidak ada, mungkin sekian saja untuk diskusi